Askar Kauni, menebar ilmu berbagi manfaat. Askar Kauni adalah lembaga non-profit yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, serta berkhidmat dalam mencetak generasi Al-Quran. Mengaplikasikan metode Kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum, yaitu metode yang menyelaraskan otak kanan, hati, dan gerakan tangan sehingga menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah dan menyenangkan semudah tersenyum. Visi kami adalah menjadi lembaga dakwah Al-Quran yang amanah, profesional, mandiri, dan terkemuka. Sedangkan misi kami adalah mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Al-Quran, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi umat bagi kemandirian lembaga dan mustahik, dan berperan aktif dalam pemulihan bencana kemanusiaan. Bersama Ustadz Bobby Herwibowo LC dan Ustadz Habibur Rahim LC, Askar Kauni mengembangkan dan mengenalkan metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum ke seluruh penjuru negeri. Saat ini, program kami telah mencapai 586 santri boarding di 41 mahat pesantren, 464 rumah tahfiz Kauni Quranic School di Indonesia dan Belanda, 22.000 anggota komunitas penghafal Al-Quran di 24 negara, dan ribuan guru ngaji di 24 provinsi di Indonesia. Mahat Askar Kauni berjumlah 41 mahat boarding di Indonesia dengan jumlah total 586 yakni santri ikhwan laki-laki dan santri akhwat perempuan, dan disekolahkan secara gratis tak berbayar karena 80% santri adalah yatim duafa. Tak hanya itu, program kami yang lainnya adalah program sedekah 1 juta Quran untuk Indonesia dan luar negeri dengan jumlah penerima manfaat mencapai 26.955 di tahun 2020. Rincian penerima manfaat yakni hafiz Quran, yatim duafa, masjid, sekolah, daerah bencana, lapas, dan pelosok pedalaman. Program 1 juta guru ngaji dengan ribuan guru ngaji di 24 provinsi di Indonesia yang mengajarkan metode Kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Guru ngaji ini diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, perkantoran, komunitas, privat, pedalaman atau pelosok, lapas dan rutan, serta daerah bencana. Program Rumah Tahfiz Kauni Quranic School mencapai 464 Kauni Quranic School di Indonesia dan Palestina dengan jumlah 15.536 santri. Kauni Quranic School adalah program hafal non-asrama untuk berbagai latar belakang dan lintas usia. Lebih dari 80% siswa adalah yatim dan duafa. Program HOTS atau Hafiz on the Street adalah komunitas penghafal Al-Quran melalui dunia maya, yakni menggunakan WhatsApp sebagai media dalam menghafal. Menghafal 1 hari 1 ayat beserta artinya didampingi oleh para asatiz dan asatizah Askar Kauni. Saat ini telah mencapai 22.000 anggota tersebar di 24 negara. Program wakaf adalah program yang mengelola pembangunan dan pengembangan aset berupa sarana dan prasarana, mahat dan rumah tahfiz Kauni Quranic School. Saat ini telah mencapai 250 penerima manfaat pembangunan masjid dan 20 penerima manfaat peternakan. Program Solidarity Care adalah lembaga sosial yang fokus berkhidmat untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat seluas-luasnya. Di antara aktivitasnya adalah peduli bencana, kesehatan, kemiskinan, lansia, dan tunanetra. Dalam skala internasional, Solidarity Care juga fokus peduli kepada tanah Palestina serta isu-isu krisis kemanusiaan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Mari terus menebar ilmu dan berbagi manfaat bersama Askar Kauni.
الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وفي ظل التدهور الاقتصادي الذي يزداد ويتفاقم يوما بعد يوم، نرى هناك العديد من الأسر وخصوصا أسر النازحين السوريين التي باتت غير قادرة على تأمين أبسط متطلبات الحياة الكريمة من مواد غذائية ولحوم، وخصوصا اللحوم التي باتت أسعارها تعادل نصف المدخول الأسري لديهم. ويأمل النازحين السوريين في هذه الفترة ومع اقتراب شعيرة الأضحية أن يكون لهم نصيب في إدخال الفرحة والبسمة على وجوههم من خلال عطائكم ودعمكم. ونحن في عسكر كونيا سوف يكون لنا نصيب إن شاء الله في إدخال البسمة على وجوههم، ونأمل منكم أيضا دعمكم وعطائكم ليكون لكم نصيب إن شاء الله في دعمهم وإدخال البسمة على وجوههم. وبارك الله بكم. Kurban anti ribet untuk para pecinta Quran tinggal sat-sat. Teman-teman, memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, waktu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, sebagai generasi muda yang berusaha untuk mengamalkan nilai pengorbanan dari Nabi Ibrahim dan Ismail, saya mau ngajak teman-teman semua untuk melipat gandakan usaha kebaikan kita dengan menyalurkan kurban untuk para pecinta Quran di berbagai belahan dunia bersama Askar Kauni. Lembaga Perwakilan Rakyat Palestina melaporkan teman-teman, krisis pangan di Gaza pada 2019 meningkat hingga 70%. Sementara itu, PBB mencatat di tahun 2016, 13,5 juta pengungsi Suriah mengalami krisis pangan. Belum lagi kondisi saudara muslim kita di Afrika. Di Uganda, sekitar 5.800 muslim mengalami krisis pangan dan air. Belum lagi saudara muslim kita di Somalia dan Mali dengan segala keterbatasan dan kekurangannya butuh uluran tangan dan bantuan kita. Nah, untuk itu teman-teman, yuk kita kurban anti ribet bersama Yayasan Askar Kauni, tinggal sat mudah. Teman-teman bisa langsung klik link di bawah ini atau hubungi nomor di bawah ini. Semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun ini punya program kebaikan gitu ya, ini kurban untuk para pencinta Al-Quran. Nah, tadi teman-teman juga sudah lihat ya salah satu contoh penyaluran ke Uganda gitu ya, itu pada tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini juga Skarkauni berkesempatan untuk menyalurkan kurbannya ke para pencinta Al-Quran di Palestina, di Suriah, Uganda, Mali, Somalia, dan tentunya juga di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang udah kepikiran pengen berkurban gitu ya tahun ini, dan barangkali juga sebenarnya sudah ada yang kurban di masjid sekitar rumahnya, tapi lagi punya rezeki lebih dan pengen banget gitu ya kurban, khusus untuk para pecinta Al-Quran ya, karena selain teman-teman bisa dapetin pahala berkurban, ya seperti biasanya teman-teman juga mendapatkan pahala lebih insya Allah, karena kurban ini disalurkan untuk para pencinta Al-Quran gitu. Nah, boleh banget nih kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut ya, chat nomor admin, bisa juga DM lewat Instagramnya Skarkauni, atau boleh banget langsung meluncur ya ke marketplace-nya di Shopee atau Tokopedia, jadinya korban sat anti riba. Teman-teman boleh langsung pilih produknya karena di sana akan banyak banget nih potongan harganya gitu. Oke, alhamdulillah sudah ada 86 orang, dan hari ini ya adalah kajian spesial Idul Adha yang kesekian, karena kemarin kita sudah bersama Ustadz Bendri, terus malam ini juga bersama Teh Febrianti Almira, dan sore hari ini kita bersama dengan Ustazah Nabilah gitu ya, yang sering kita lihat di TV ya sebagai juri Hafiz Indonesia. Dan alhamdulillah Ustazah Nabilah juga sudah hadir di Zoom. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Apakah sudah bisa bergabung? Boleh mungkin dibantu nanti sama operator untuk dijadikan co-host ya, supaya bisa menyalakan audionya. Oke. Sudah dijadikan co-host. Kita cek lagi. Oke. Ini mau sapa-sapa dulu nih. Nanti ini ya, kita cek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ya, jelas. Suara saya jelas nggak? Suaranya jelas, tapi ada ininya, ada masa dari luar. Lagi zikir. Oh, begitu. Oke, Ustazah. Oke, nah nih Ustazah juga sudah bisa. Ustazah, sebelumnya ini teman-teman, karena tadi di awal juga ya ada sedikit company profile dari Skarkauni yang merupakan lembaga pendidikan Al-Quran, khususnya pembelajaran Al-Quran yang menghafal Al-Quran menggunakan metode Kauni gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sesi pematerian, insya Allah sebentar lagi bersama Ustazah Nabilah akan ada bacaan ayat suci Al-Quran ya, surat Al-Hajj ayat 34 menggunakan metode Kauni yang akan disampaikan oleh Ustazah Regina. Ini beliau juga sudah siap. Assalamualaikum. Oke, baik. Boleh Ustazah Regina? Waalaikumsalam, Kak. Bagaimana? Ustazah Regina, apakah sudah siap? Oke, baik. Ustazah langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna masakan liyadkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, ja'alna, telah kami jadikan, masakan syariat sembelih kurban, liyadkurusmallahi, agar mereka Allah ala ma razaqahum, atas apa yang telah diberikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Fa ilahukum, maka Tuhanmulah, ilahu wahidun, Tuhan yang satu, falahu, maka kepadanya lah, aslimu, kalian berserah diri, wabasyiri, maka berikanlah kabar gembira, al-mukhbitin, kepada orang-orang yang taat. Shadaqallahul azim. Allah, terima kasih Ustazah Regina yang sudah membuka agenda pada sore hari ini dengan tilawah. Dan tadi teman-teman, itu adalah salah satu contoh metode kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum gitu ya, menggunakan pergerakan tangan. Dan kalau teman-teman ada yang mau ikutan gitu ya, kita lagi buka program nih untuk menghafal juz 30 gitu ya. Jadi selain hafal ayatnya, teman-teman juga insya Allah akan hafal artinya gitu ya, perkata seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Ustazah Regina. Kalau ada yang tertarik untuk ikut, boleh banget langsung chat ke admin event Askar Kauni. Baik, kita langsung aja nih masuk ke sesi materian yang insya Allah akan membahas tentang belajar ikhlas gitu ya, dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu. Baik, bagaimana Ustazah Nabilah? Apakah sudah siap? Ya. Oke, baik. Untuk itu, kepada Ustazah Nabilah kami persilakan. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nanti langsung raise hand, karena nanti insya Allah akan bertanya langsung kepada Ustazah Nabilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatil lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih semuanya kepada tim Askar Kauni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan teman-teman di sini. Untuk tema kita hari ini, Masya Allah luar biasa, semua butuh pengorbanan. Ya, Masya Allah memang momen yang sangat yang dinanti-nantikan ya adalah berkurban ya di bulan Dzulhijjah ini. Kita sama-sama, mungkin teman-teman di sini yang on cam atau yang boleh juga karena di sini di mute semua, jadi boleh buka kameranya ya supaya bisa lihat tuh siapa yang fokus, siapa yang tidur, siapa yang ngantuk. Ya, sore-sore kayak gini apalagi teman-teman yang ada berpuasa, jangan sampai ngantuk ya. Ya, insya Allah sebelum saya lebih mengkaji lebih dalam lagi tentang pengorbanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan bagaimana mereka sabar dan ikhlas, kita akan mengaji bersama-sama. Saya mengaji, ya teman-teman di sini dengar saja ya, dengar, karena kalau di unmute semua nanti suaranya beda-beda ya. Ya, jadi saya membaca untuk mengaji, teman-teman dengerin ya.
Saya akan membaca surat As-Saffat dari ayat 99 yang membahas tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam sampai ayat 113. Dibuka ya Qurannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Di ayat-ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana sebelumnya membahas tentang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahi kaumnya, lalu mereka tetap kekeh untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kekeh mereka untuk menyembah sesembahan mereka, yaitu patung atau berhala-berhala yang mereka buat. Dan di part ini atau di bagian ini di mana Nabi Ibrahim sudah istilahnya mereka kaumnya sudah tidak mau beriman, sudah berdakwahi bertahun-tahun, sudah diberi penjelasan, penerangan dan lain sebagainya, tapi mereka tetap kekeh tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka justru ingin menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berniat ya, dan beliau mengatakan waqala inni dzahibun ila rabbi ya, dan dia Ibrahim berkata sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan begitulah sebagai kita seorang muslim ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah, munajat, atau misalnya bahkan dalam kesempitan pun, kesusahan pun, kita harus waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Cara pertama untuk kita mencari hidayah kepada Allah yaitu kita kita berdoa, kita berkhalwah, kita bukan kalau misalnya kita sakit atau galau kita malah cari teman untuk curhat, kita misalnya chatting atau misalnya taruh status di WhatsApp atau IG story misalnya aku lagi galau, atau misalnya menampilkan hal-hal yang menunjukkan hati yang gundah dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Justru hal-hal yang pertama yang kita lakukan adalah inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita ketika ketika kita dalam kesusahan, dalam kegundahan hati, yaitu galaunya luar biasa itu ya. Mau curhat gak enak ya kan, mau minta nasihat rasanya gimana gitu ya.
Nah, maka yang pertama kita harus lakukan adalah inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Maka hal ini hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita apabila kita senang ataupun kita lagi dapat musibah, gitu ya. Nah, kalau kita senang jangan sampai memang kalau kita senang alangkah kita amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita harusnya mengembalikan apa yang Allah beri kepada kita ini, kesuksesan, kemenangan, ya, itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya. Dan setiap kisah dalam Al-Quran itu tujuannya bukan untuk menjelaskan sejarah hidup Nabi Ibrahim, bukan, tapi apa hikmah dari cerita tersebut, apa pesan-pesan Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui kisah-kisah mereka. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Semua, ya, orang tua keinginannya memiliki atau mempunyai anak yang saleh. Dan seorang nabi pun yang sekelas nabi pengen anaknya menjadi anak yang saleh, ya. Dan dalam ayat-ayat yang lain ada di surah Maryam dan juga ada di surat Ali Imran, bagaimana Nabi Zakaria pun, ya, berdoa, ya, agar mendapatkan anak yang saleh, ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya anak soleh ini ketika Nabi Ibrahim sudah tiada, maka Nabi Ismail atau anaknya ini akan meneruskan dakwahnya. Nah, begitu pula dengan kita, ya. Jangan sampai tujuan untuk menikah hanya untuk bersenang-senang saja. Memang itu sudah pasti menikah itu menikah itu sangat menyenangkan. Tapi tujuan utama, ya, dari hasil atau buah pernikahan adalah melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah agar meneruskan dakwah. Ya, agar meneruskan dakwah, ya. Rabbi habli minas salihin. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah. Illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang hamba atau seorang manusia meninggal, maka semua terputus. Ya, apa yang terputus? Hartanya tidak bisa dibawa, pakaiannya tidak bisa dibawa, rumahnya tidak bisa dibawa, semua terputus. Tidak ada apapun yang tidak bisa dibawakan. Apa yang bisa dibawa adalah yang pertama sedekahun jariyah, pahala yang mengalir, sedekah yang mengalir. Ya, termasuk kurban, ya. Nanti mungkin teman-teman yang mau berkurban boleh nih dari teman-teman Askar Kauni sudah menyediakan hewan kurban untuk para penghafal Al-Qur'an, Masya Allah. Jadi ini insya Allah menjadi sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu seperti apa? Ilmu manfaat bukan hanya ilmu sekedar kita belajar, tapi ilmu yang kita mengamalkannya. Ya. Jadi kita belajar, kita dapat ilmu, kita mengajarkan ke orang lain, itu juga insya Allah manfaat. Tapi apabila ilmu yang kita belajar itu kita amalkan, itu akan lebih bermanfaat. Ya. Nah, nanti ketika kita mengajarkan ke orang lain, memberi tunjuk kepada orang lain, menjelaskan ke orang lain, itu akan lebih berkesan ke hatinya, dan itu akan lebih selain berkesan, dia sentuhan rohaninya itu beda. Nah, jadi apa yang kita ucap, kita usahakan untuk mengamalkannya. Apapun yang ilmu yang kita sudah pelajari, kita usahakan untuk mengamalkannya agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah nggak punya, ilmu nggak punya. Yang terakhir adalah apa? Waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Makanya ciri-ciri anak saleh, ya, adalah yang suka mendoa orang tuanya. Ya. Makanya harapannya mudah-mudahan di sini yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya anak keturunan yang saleh yang akan mendoakannya.
Ya, ya boleh. Silakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita harus ada ikhtiar. Ya. Walaupun dia seorang sekelas nabi, ya, kalau hanya sekedar ya Allah aku pengen ini langsung dikabul, tapi ada proses dulu, ya. Proses yang cukup lama yang dimana proses tidak punya anak dulu, diuji dulu seperti itu. Nah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini harus berproses. Ya, mungkin teman-teman di sini pengen menjadi penghafal Quran atau pengen keluarganya menjadi keluarga penghafal Quran. Tentu nggak langsung bayinya keluar jadi penghafal Quran, butuh proses, ya kan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dengan misalnya ya kalau misalnya mampu mengajarkan anak-anaknya Al-Qur'an, mengajarkan sendiri, kalau tidak mampu maka mengantarkan. Tentu dan itu juga perjuangannya luar biasa, ketekunan, keistiqomahan yang luar biasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hal ini. Rabbi habli minas salihin, Nabi Ibrahim berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah fabasyarnahu, ijabah doa ini, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Namanya Ismail. Dan dipilih yang sangat sabar ini sifat bukan fabasyarnahu bighulamin sabirin misalnya kan, tapi halim. Halim itu adalah tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Ya, itu udah halim. Jadi halim itu dia nggak marah, ya. Dia ridha atas ketetapan Allah. Dia dia sudah mempasrahkan segalanya kepada Allah. Jadi dia bukan hanya sebatas sabar, ya. Jadi kalau sabar itu bisa jadi dia sabar nggak marah misalnya dia dapat musibah, dia cukup kalau yang sabar itu mungkin dia hatinya ada marah walaupun tidak terlihat ekspresinya, ya. Ada mungkin yang tidak sabar itu sampai dia galau luar biasa atau waliyadzubillah sampai bunuh diri, yang itu sudah tidak sabar dia. Nah, tapi al-halim itu level yang paling tinggi, fabasyarnahu bighulamin halim, yang sabar, ya. Nah, al-hilm dan maka al-hilm ini sifat hilm ini atau kesabaran ini itu tidak akan datang kecuali dari orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman. Karena apa? Wal hilmu la yata'atta illa 'anil iman. Karena apa? Karena orang yang sabar ini, ya, yang halim ini adalah mereka sangat meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia tidak melihat ini kejadian ini gara-gara ini, ya. Berarti ada yang mengasut saya, ya. Ada yang enggak. Dia melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi maupun yang baik ataupun yang buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha. Dia istislam. Ya, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Karena sifat ini akan ngaruh. Nah, nanti di cerita berikutnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Ya. Dan memang ya sifat sabar itu tadi, ya, bisa dilatih, ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Wah, kamu hebat ya, kamu sabar." Pasti orang yang sabar ini sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa, yang mungkin yang membuat dia lebih tegar, lebih cepat ridha, cepat ikhlas, itu pasti melalui tahapan-tahapan dan ujian-ujian yang luar biasa. Ya, mungkin misalnya ketika anak kecil, ya kan, ketika dia kehilangan pensilnya, pensil kesayangannya, wah, nangisnya luar biasa. Ya, anak kecil, ya. Kalau kita yang sudah dewasa, hilang pensil gampang kan? Nggak pakai sedih-sedih bermalam-malam berhari-hari seperti anak kecil itu. Karena apa? Karena ya sudahlah, kita yakin insya Allah nanti nanti Allah gantikan, ya kan? Nanti bisalah beli yang lain kayak gitu kan. Tapi kalau anak kecil mah nggak bisa seperti itu. Bahkan jangankan pensil, permen aja kita ambil dia nangis-nangis, ya kan? Nah, dia nggak tahu nanti kita bisa beliin yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, kita bisa gantiinnya seperti itu. Jadi, sifat hilm ini kita bisa bisa dilatih. Al-hilmu bit-tahallum.
Makanya faman kana indahu ibn, ya barang siapa yang punya anak ya itu maka diajarkan untuk berusaha sabar ya. Kalau kita lihat anak sekarang, mohon maaf ya, sabarnya kurang ya. Diambil gadgetnya berontak luar biasa ya kan, nggak boleh nongkrong sama teman-temannya, malah waliyadzubillah ada yang sampai kasus ngebakar rumahnya lah, ada sampai waliyadzubillah banyak hal-hal seperti itu. Nah, makanya tugas orang tua adalah untuk mendidik anak-anaknya ya. Fabasyarnahu bighulamin halim, mengajarkan untuk bagaimana harus sabar ya. Sabar dalam segala hal, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar. Wah, bosan nih belajar online terus ya. Ini ya diajarkan sabar. Ini kita misalnya yang masih sekolahnya mungkin belum belum tatap muka dan lain sebagainya, ya harus sabar. Harus sabar ya, harus sabar. Nah, fakaifa ya, selevel Nabi Ibrahim ya, alhamdulillah ya, Allah ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas salihin, Allah mengkabulkannya dengan lahirnya Nabi Ismail yang halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya dalam hal urusan berdakwah ya kan, berusaha misalnya dalam hal membantu ayahnya dalam urusan rumah tangga ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ya. Dan Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, ini kita harus tahu bahwa ru'yal anbiya hak ya. Bahwa mimpi para anbiya adalah hak, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di situ adalah perintah-perintah Allah. Dan begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran turun dalam mimpinya, bukan berarti itu mimpi yang seperti kita biasa, enggak, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan dalam mimpi tersebut bukan Nabi Ibrahim melihat dia menyembelih Nabi Ismail, bukan, tapi ada ada yang mengatakan. Jadi ucapan-ucapan ya, ucapan inni umirtu fir ru'ya ya, marratan wa marratain wa thalath marrat an azbahuk ya. Kenapa? Karena bukan nggak mungkin ya, seperti apa yang saya menjelaskannya. Anak yang satu-satunya yang diberi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabutnya seperti begitu saja. Nah, maka dan mimpi itu bukan hanya satu kali, bahkan berkali-kali. Ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa cara untuk menyampaikannya kepada Nabi Ismail ya, maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Tapi sebelumnya saya ingin mempertegaskan dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sangat luar biasa ya. Walaupun ini adalah ru'ya, dan ru'ya ini adalah perintah dari Allah, tapi namanya juga orang tua pengen ngedenger gimana nih pendapatmu gitu ya. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana sikap orang tua terhadap anak, harus kita ada diskusi gitu ya. Jangan main nyuruh-nyuruh saja, jangan main perintah-perintah saja. Coba dengar pendapatnya seperti apa. Ya. Sekelas Nabi Ibrahim, walaupun itu adalah perintah Allah, tapi fanzur madza tara. Untuk apa? Untuk ya, walaupun Nabi Ibrahim sendiri yakin bahwa Nabi Ismail akan patuh, akan taat karena ini adalah perintah Allah. Tapi dialog, diskusi. Nah, ini yang saya ingin tegaskan, karena di zaman sekarang ya banyak yang orang tuanya sibuk main HP, anaknya sibuk main HP ya, jadi tidak ada diskusi. Yang ada adalah saling perintah, saling nyuruh-menyuruh ya. Mudah-mudahan
keluarga kita ya menjadi keluarga yang bijak, keluarga yang harmonis ya, yang ada diskusi di dalamnya, ada saling memahami ya, saling menghargai, saling mencintai insyaallah. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu dan coba perhatikan jawabnya Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar. Ya. Coba kalau orang tua kita nyuruh kita sholat, ya kan? Kita masih apa? Masih ngeyel, ya kan? Yuk sholat, udah azan. Nanti dulu, ini tugasnya belum selesai. Nanti dulu, ini oh subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, ya ingin atau aku diperintahkan untuk menyembelihmu, ya maka Nabi Ismail jawabnya, ya kalau zaman sekarang mungkin wah gila bener ya gitu ya, anak-anaknya dinantikan malah dibunuh gitu ya. Enggak, tapi Nabi Ismail alaihissalam yakin bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah perintah Allah, maka dia pasrah. If'al ma tu'mar, ya. Lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, makanya tadi sifat fabasyarnahu bi ulamin halim itu ngaruh dalam hal ini. Ya, ngaruh sekali dalam hal ini. Dan ini kita sebagai seorang hamba, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus laksanakan. Kenapa ya kita harus mengaji? Enggak boleh nanya kayak gitu. Kita sebagai hamba, kita harus pasrah. Kenapa ya sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa ya sholat zuhur itu 4 rakaat? Kenapa ya kita harus berkorban? Emang manfaatnya apa? Gitu. Tidak boleh kita seperti itu. Kita sebagai hamba, kita harusnya taat dan pasrah. Maupun kita tahu hikmahnya dari hal itu, yang ibadah tersebut, atau kita tidak tahu. Misalnya contoh seperti berpuasa. Kita tahu hikmah dari berpuasa apa? Untuk apa? Menahan lapar. Kenapa kita menahan lapar? Agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Apa hikmahnya misalnya dari korban? Hikmah dari korban adalah agar yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita menegakkan syairah ya, min syair ad-din ya. Kita melaksanakan syairah, sebuah perintah yang agung di dalam agama ini. Terus juga agar antara kita kerabat dan silaturrahim bainal aqarib, ya kita saling hadiah, memberi hadiah atau silaturrahim antara sesama ya, karena kan kurban itu kan boleh dibagi kan, sepertiga buat keluarga, sepertiga buat diri kita sendiri, sepertiga buat keluarga, sepertiga buat orang-orang miskin, supaya kita saling menghargai, saling menyayangi ya, seperti itu. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain. Nah, ini adalah ibadah yang kita mengetahui hikmahnya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang kita tidak mengetahui hikmahnya? Ya kita, kalau kita tidak tahu, ya tetap kita pasrah. Jangan sampai aku nggak mau sholat sampai aku tahu apa hikmahnya, apa manfaatnya, ya kan? Maka ya itu tidak boleh seperti itu. Ya. Karena apa? Ya. Ketika kita melakukan seperti itu, maka sebenarnya kita bukan Abdullah, bukan hamba Allah. Kita hamba syahwat kita hamba nafsu kita. Karena saya tidak akan beribadah kecuali apa yang cocok dengan saya. Apa yang sudah jelas manfaatnya kepada saya. Nah, kita sebagai hamba tidak boleh seperti itu. Ya. Ini pelajaran dari Nabi Ismail, bagaimana qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Atau misalnya ada yang mengatakan, atau misalnya
ada yang mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk menjaga pandangan. Apa hikmahnya menjaga pandangan? Kenapa sih harus menjaga pandangan? Nggak mau cuci mata, kita mau nggak boleh misalnya. Itu beda dengan seorang hamba yang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga pandangan, dia langsung menjaga pandangannya, dia pasrah. Oh, berarti ada sesuatu kebaikan. Tahu ataupun tidak tahu, dia langsung melaksanakannya. Nah, itu levelnya beda. Maka yang langsung melaksanakannya ini dia akan dapat levelnya level abid, ya, hamba Allah yang ahli ibadah. Karena dia beribadah tanpa dia ini hikmahnya ini manfaatnya ini, enggak, ya. Jadi dia hanya di level ibadah. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengetahui tidak bertanya-tanya gitu ya, apa manfaatnya. Tapi ketika misalnya nih, dia ada yang bersedekah, ya. Dia sedekah, dia rajin sedekah. Hasil dari sedekah itu, ya, maksudnya perasaannya itu makin tenang. Nanti dia bilang sama teman, kalau kamu mau tenang, kamu bersedekah. Nah, ini levelnya akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena sudah dia merutinkan, mendawamkan atau istiqamah dalam sebuah ibadah yang tadinya dia tidak tahu apa hikmahnya. Ketika dia menyadari, oh ternyata baca Al-Quran itu menyenangkan hati. Oh ternyata baca Al-Quran itu membuat waktu itu berkah. Oh ternyata berpuasa sunnah itu menyehatkan badan. Contoh seperti itu, ya. Maka dia memberitahu kepada temannya, misalnya ada temannya yang lagi kurang sehat misalnya. Ini tips dari saya, kalau kamu mau sehat badannya, coba puasa deh. Nah, ini akan levelnya akan menjadi lebih tinggi daripada dari yang abid tadi hanya sekedar beribadah saja, dan dia akan menjadi alim, faqad asbaha aliman. Ya, aliman. Tapi tentu bukan alim tanpa ilmu, ya. Dia harus juga ada ilmu. Masya Allah. Iya sayang. Ya. Lanjut dari ayat tadi, falamma qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Dan kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam hal ini pasrah, ya. Yang orang tua yang pasrah dalam beribadah kepada Allah, dan anaknya pun pasrah untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama. Nah, maka ketika keduanya telah berserah diri, ya. Jadi bukan hanya ayahnya saja yang berserah diri, bukan anaknya saja yang berserah diri, tapi dua-duanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah pasrah, ya. Pasrah bahwa sudah, ini adalah perintah Allah dan saya akan menyembelihkanmu wahai anakku. Lalu bagaimana posisi posisi Nabi Ibrahim saat ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam? Wa tallahu lil jabin. Ya. Wa tallahu lil jabin yang artinya ya enggak tega, ya. Orang tua menyembelih anaknya sendiri nggak tega. Makanya ayat Al-Quran menjelaskan, saking nggak teganya Nabi Ibrahim, ya, walaupun dia sebenarnya melaksanakan, tapi ya nggak tega orang tua gitu, ya. Ya. Watallahul jabin, memberikan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Watallahul jabin maksudnya dia tidak memandang matanya. Nabi Ibrahim tidak memandang mata Nabi Ismail, tapi dia melihat atau menunduk kepalanya melihat tanah, supaya ya nggak tega gitu melihat anak ini sendiri. Di sini kita banyak hikmah yang kita bisa ambil, bahwa qad istanbata al-ulama min al-ulama anna hadha annahu la yajuz an yuqtal al-ibn amama abi, bahwa tidak boleh kalau misalnya ada hukum qisas kepada seorang anak, tidak boleh khususnya depan ayahnya, karena itu ya akan menghancurkan hati seorang ayah, gitu, ya. Jadi yang kita belajar dari sini, ya,
Falamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya. Dan Nabi Ibrahim telah lalu kami panggil dia saat ingin menyembelih Nabi Ismail. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Ya, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Sesungguhnya inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, karena memang nilai atau kesuksesan yang hakiki adalah nggak mungkin terdapat dengan begitu saja, pasti diuji dengan banyak ujian. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita tidak akan merasa nikmatnya salat, nikmatnya membaca Al-Quran selain kita sudah meninggalkan dan kita bermujahadah untuk meninggalkan dosa-dosa. Dosa mata, ya itu yang sangat mungkin di zaman sekarang sangat sangat cepat sekali, ya. Dosa mata, ya. Jangankan kita melihat orang di luar, lihat orang aja di HP itu udah macam-macam, ya. Nggak sengaja pun itu muncul itu. Kita lihat yang Islami, yang yang masih membahas tentang agama dan sebagainya, ting muncul iklan-iklan dan lain sebagainya. Itu ya kita bagaimana ya, kita pengen sholat kita khusyuk, ya kita berusaha bermujahadah untuk bagaimana kita menghindari dari dosa-dosa tersebut, ataupun kalau pernah melakukannya maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya itu tadi, balasan yang Allah kasih kepada kita itu, kesuksesan yang Allah kasih kepada kita itu tidak akan terasa nikmatnya apabila ya dengan begitu saja pasti akan diuji. Dan surga Allah Subhanahu wa taala ya penuh, huffatil jannatu bil makarih, ya dikelilingi dengan yang yang sesuatu yang tidak disenangi, ya. Misalnya sholat subuh atau sholat isya misalnya, sholat subuh, paling dekat sholat subuh. Masih enak-enak tidur, udah azan bangun, ya kan. Mana airnya dingin lagi, ya. Susah bangunnya. Tidak lama kemudian ada emak kita yang manggil, ayo bangun sholat subuh. Malah susah sholat subuh. Kalau pengen kita sukses, ya, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu kita melawan, kita berjihad. Yuk sholat subuh di awal waktu atau tepat waktu. Atau untuk yang laki-laki sholat subuhnya di masjid. Membaca Al-Quran bermalas-malasan. Kita bermujahadah. Kita bersedekah masih mikir-mikir. Sedekahnya nanti gimana ya. Sedekah aja. Dengan penuh keyakinan. Dengan jangan sampai setan sempat menggoda, ya kita sudah mau mengeluarkan uang yang berwarna merah, dia menggoda kita. Nanti kan mau beli itu, nanti kan mau beli ini, keluar lagi yang 2.000, atau bisa jadi yang receh-receh. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya. Qad saddaqta ar-ru'ya. Ya, engkau meyakini atau mempercayai apa yang dalam mimpi ini, membenarkan mimpi ini, ya. Inna kadzalika najzil muhsinin, ya. Orang-orang yang beriman atau yang muhsinin, yang berbuat baik, ya, merekalah yang mendapat ridwanullah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika mereka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardha an-nas anhu wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhati Allah bi sakhatillah sakhata Allah alaihi wa askhata alaihi an-nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah
Walaupun dinyinyir oleh orang, walaupun orang bilang, baru belajar kemarin udah seperti Ustadz aja ngeceramahin kita. Tuh dia sekarang rajin sholat, dulu mana dia? Walaupun banyak orang yang menyinyir, walaupun orang yang banyak menghina, walaupun banyak orang yang sampai misalnya meninggalkan kita dan lain sebagainya, tapi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ridhanya kepada hamba ini. Dan juga orang-orang yang tadinya nyinyir, yang tadinya menghina, yang tadinya meremehkan, merendahkan, mereka pun akan ridha. Maksudnya mereka mungkin saat itu memang ujiannya adalah disinyinyir, dihina, diremehkan, tapi di suatu saat mereka akan bahkan membanggakan apa yang kalian berbuat. Dan wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, dan barang siapa mencari ridha manusia tapi di balik itu dia bi sakhatillah, dia dalam bermaksiat. Wah, kamu mah jangan sholat. Udah mending ini dulu, main game dulu. Dia malah main game tapi dia meninggalkan sholat. Dia dia berpacaran misalnya karena ingin menyenangkan si bujaan hatinya itu. Sakhatillah itu ya. Dia ingin mencari ridha manusia tapi dia di waktu yang sama dia sakhatillah. Ya. Dia membuat sesuatu yang Allah tidak ridha, Allah marah. Maka sakhatallahu alaih, maka Allah akan marahinya atau tidak ridha terhadap orang tersebut. Dan juga manusia pun wa askhata alaihin nas, dan orang-orang pun begitu juga terhadapnya. Dia tidak hidupnya akan menjadi hidupan yang berantakan, tidak berkah dan lain sebagainya. Dan apalagi selain Allah Subhanahu wa taala menggantikan tadi Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, ada lagi selain kemuliaan tadi, ada juga kemuliaan yang kedua adalah dan kami abadikan untuk Ibrahim atau pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Contoh seperti apa? Kita menyebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam dalam tasyahud, ya kan? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan di umat-umat yang lain, umat Yahudi dan umat Nasrani pun nama Nabi Ibrahim itu harum. Tidak ada mereka tidak ada hal-hal yang menjatuhkan sosok seorang Nabi Ibrahim. Makanya dalam surat Ali Imran mereka pengen sekali kelompok orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dari golongan kami, dan juga orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dari golongan kami. Tapi Allah SWT mengatakan tidak. Inna awlan nasi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi walladhina amanu wa basyiril mu'minin. Bukan. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya dia tidak Yahudi, bukan Nasrani, ya, tapi kana hanifan musliman, ya, dan din al-hanifiyah al-Islam, ya. Dan tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Jadi selain digantikan Nabi Ismail alaihissalam, juga diabadikan nama Nabi Ibrahim alaihissalam di umat atau di kalangan orang-orang yang akan datang. Salamun ala Ibrahim. Ada lagi, apalagi selamat sejahtera bagi Ibrahim. Ya, subhanallah. Salamun ala Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Diingatkan lagi, kadzalika najzil muhsinin. Jadi orang yang berbuat baik itu, ya, orang yang berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada balasannya. Ya, pasti ada balasannya, maupun spontan saat itu juga maupun akan datang ataupun di hari kiamat. Itu pasti ada balasannya. Jadi kalau kita berbuat baik terus wah
kita berbuat baik nih, tapi kok dia ngomongin kita ya, emang dia nggak ingat kita dulu bantuin dia? Enggak, jangan ngomong gitu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita balasan yang selayak-layaknya balasan. Subhanallah. Kadzalika najzi al-muhsinin. Karena kita beribadah kepada Allah itu ya tentu banyak ujiannya, banyak godaannya, maka Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim memberi kepada kita balasan yang luar biasa. Ya, kadzalika najzil muhsinin, dan sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Selain Nabi Ismail yang tadi mau disembelih, subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala bukan lagi menggantikannya tapi memberi kepada Nabi Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang yang saleh. Wabarakna alaihi, ya, itu juga kemuliaan-kemuliaan ini kepada Nabi Ibrahim. Wabarakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Faminhum min dzurriyyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ya. Dan kita harus yakin bahwa kalau kita pengen mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita hanya pasrah. Intinya adalah pasrah. Artinya apa artinya al-Islam? Apa artinya Islam? Apa artinya Islam? Adalah al-istislamu lillah. Kita pasrah dengan segala ketaatan. Kita bertaat kepada Allah, kita pasrah. Kita jauh dari dosa, kita pasrah. Ya, maksudnya nggak main mikir-mikir lagi gitu ya. Kalau ada orang yang mengajak kebaikan, udah kita langsung. Kenapa ya? Gimana ya? Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Maka ya kalau kita memang seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pasrah atas perintah-perintah Allah, saya yakin tidak ada yang namanya beda-beda pendapat kayak gitu ya. Atau misalnya kalau makin kita lebih memahami Al-Quran, ya insya Allah hidup kita akan lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia, ya. Dan insya Allah selain ketenangan yang kita dapat di dunia itu tadi najzil muhsinin, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah akan balas juga di hari kiamat nanti. Baik, mungkin saya cukupkan terlebih dahulu, kakak moderator. Ya, baik Ustazah, ini Masya Allah sudah ada 4 yang bertanya. Mungkin nanti kita coba cukupkan sampai jam 5.30. Ini tadi yang pertama kali raise ini adalah Kak Yurli. Assalamualaikum Kak Yurli. Boleh dibantu operator? Oke, baik. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, bagaimana adab memberikan nasihat kepada orang tua? Adakah ayat atau hadis yang menjelaskannya? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Bagaimana adab memberi nasihat kepada orang tua? Nah, ini saya akan kasih contoh juga di kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Ada yang bilang itu ayahnya, ada yang mengatakan itu adalah pamannya, ya, bukan ayahnya, tapi dipanggil ayah karena manzilatul ab, karena kedudukan seorang paman itu sama kedudukannya seorang ayah. Itu di surat Maryam, dari ayat 41 ya sampai akhir cerita di ayat 50 ya. Boleh dibuka. Di sini dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya ya. Seperti saya jelaskan tadi, ada yang mengatakan ayahnya, ayah kandung, ada yang mengatakan itu pamannya ya. Atau abihi juga bisa jadi ketua raja saat itu, kan dipanggil juga seorang ayah. Misalnya karena dia orang paling tua gitu di antara mereka. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepadamu? Jadi enggak langsung itu kenapa kalian itu nyembah berhala? Apa gunanya berhala itu? Enggak seperti itu.
ada cara, ada hikmah, ada apa namanya, mau'izah hasanah, apa cara yang apa ya, hikmah itu ya. Kalau makanya dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu harus dengan bijak ya, harus dengan bijak. Nabi Ibrahim di sini ya nggak langsung kalian itu nyembah berhala, itu berhala nggak bisa ngomong, nggak gitu kan. Nah, lima ta'bud, Kenapa kalian berbuat seperti ini? Ini berhala tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepada kalian. Terus apa lagi? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, perhatikan, tetap dia manggilnya wahai ayahku, enggak he gitu ya. Ya abati, dengan panggilan yang sangat-sangat lembut, bukan lagi ya abi, tapi ya abati, panggilan dengan penuh kasih sayang. Inni qad ja'ani minal ilmi. Ya, saya mendapatkan ilmu. Saya dapat ilmu. Ya, siapa tahu ilmu yang saya dapat ini mungkin belum nyampe kepada engkau wahai ayahku. Fattabi'ni, maka dengarkanlah aku. Ahdika siratan sawiyya. Ya, jalan yang apa namanya, ilmu yang saya dapat ini ya mungkin belum nyampe kepada engkau wahai ayahku. Fattabi'ni, maka dengarkanlah. Ikutilah apa yang saya katakan. Nah, baru habis itu ya abati la ta'budis syaitan. Dia bukan mengatakan la ta'budil asnam, tapi la ta'budis syaitan. Ya. Nah, jadi secara tidak langsung apa namanya menasihati, tapi dengan secara tidak langsung. Ya abati, bukan la ta'budis syaitan, bukan la ta'budil asnam, jangan menyembah berhala, tapi la ta'budis syaitan. Jangan mengikuti setan. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Itu adalah ya dari setan itu. Nah, apa tujuan syaitan? Inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Sesungguhnya syaitan itu dia tidak taat, dia adalah apa namanya, berbuat dosa, bermaksiat. Nah, bukan menyembah berhala itu perbuatan dosa, bukan, enggak, tapi secara tidak langsung ya. Yang terakhir, ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahman. Menakuti tapi secara yang halus, bukan nanti kalau masih lanjut itu masuk neraka loh, enggak gitu. Ya kan? Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabun min rahman. Iya ya, nanti kita nunggu Ustaz bentar. Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabun min rahman. Wahai ayahku, saya takut engkau dapat azab dari Allah. Saya takut. Bukan nanti masuk neraka loh, enggak. Saya takut, jangan sampai engkau dapat siksaan dari Allah. Aku sayang gitu ya. Inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Bukan apa-apa, tapi saya takut nanti engkau menjadi seperti fatakuna lisyaitani waliya. Apa lisyaitani waliya? Selevel dengan setan, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi itu kembali lagi milih kosakata yang halus, yang lembut. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berubah, dapat ilmu, dapat misalnya hijab itu wajib, misalnya mungkin di keluarga yang tidak berhijab, ya kan? Nah, kita sudah berhijab, kita memaksa ibu kita, ya, memaksa, ya. Itu itu harus pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab, enggak. Itu nanti itu enggak. Apa sayang? Mama tadi lihat dari warung nenek, lihat mobil ini, Mah. Oh iya. Boleh abang sama Teta dulu baru ini. Iya, sama Teta dulu ya. Iya. Jadi qala ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Jadi setelah 4 cara yang lembut tadi, ternyata hasilnya tidak baik. Qala araghibun anta an alihati Ibrahim. Malah marah ayahnya ini. Engkau tidak mau ikut agamaku, alihati wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti, diminta untuk berhenti berdakwah maksudnya. La illam tantahi la arjumanak, aku akan menyiksamu, ya. La arjumanaka wahjurni, dan engkau harus menjauhi aku. Apa katakan Nabi Ibrahim? Itu saking hormatnya luar biasa. Enggak, ya udah kamu ngusir aku, ya udah aku kabur dah. Enggak gitu. Qala salamun alaik. Salam, ya. Tetap memberi salam, tetap sopan santun kepada orang tuanya. La illam sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Saya akan memohon kepada Allah agar mengampuni kalian. Wa a'tazilukum, dan saya ya udah, ayah meminta saya untuk pergi, ya udah saya akan pergi. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Apa tujuan saya untuk ber'i'tizal ini? Bukan untuk kabur, udah muak melihat muka kalian, bukan, tapi tujuannya adalah
wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Saya akan menjauhi, tapi saya dengan penuh harapan kalian kembali kepada Allah. Saya akan selalu berdoa agar kalian kembali ke jalan Allah, seperti itu. Ya, jadi kita nasihati kepada orang tua kita itu dengan penuh kasih sayang, bukan balas dendam. Ya, karena kadang-kadang kita seperti balas dendam aja gitu ya. Kenapa mama dari dulu nggak ngajarin kita? Coba kalau mama dulu nggak ngajarin kita kan nggak seperti ini. Jangan seperti itu ya. Tetap sopan santun kepada orang tua, nasihatnya dengan secara baik-baiknya. Walaupun ilmu kita selangit, tapi kalau kita tidak bijak dalam menyampaikan ilmu itu, maka ya tidak ada yang akan mendengarkan kita. Ya, jadi harus bijak dalam menyampaikan apa nasihat yang kita ingin sampaikan kepada orang tua kita. Ya, baik. Kakak moderator? Ya, baik, Ustazah. Nah, alhamdulillah ini masih ada waktu. Ini boleh langsung ke Kak Husnul. Assalamualaikum. Apa sudah bisa untuk di-unmute? Oke. Baik, silakan Kak Husnul. Maaf, suaranya belum kedengeran, Kak. Sudah di-unmute, tapi suaranya nggak keluar. Oke, gimana Kak Usnul? Atau boleh diketik aja di kolom chat, nanti insya Allah dibacakan. Oke, baik, kita lanjut dulu ke Kak Mazlin. Boleh Kak Mazlin untuk di-unmute. Nanti untuk Kak Usnul boleh ditulis di kolom chat pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nabila Abdurrahim Bayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jazakillahu khairan katsira ya Kak Nabila atas penyampaian ilmu pengetahuan, tausiah dan penjelasannya kepada kami semua pada kajian Islami khusus menyambut Hari Raya Idul Adha pada hari Jumat sore hari ini. Saya ingin bertanya begini Kak. Bila ada seorang perempuan atau wanita muslimah yang alhamdulillahi ala kulli hal pada saat ini sedang mengalami cobaan, hambatan, kemudian adanya kesedihan yang mendalam, terus ada kesulitan yang terus-menerus dan adanya ujian yang sungguh berat dalam menjalani ibadah, amal ibadah dan amal soleh sehari-hari di dunia yang hanya sementara ini, begitu. Dan ujiannya adalah ia diuji dengan penyakit medis dan non medis, yakni adanya luka batin dan adanya gangguan setan laknatullah yang membuatnya sungguh sulit untuk bisa beribadah secara rutin ya dan istiqomah setiap hari gitu, setiap hari. Dan membutuhkan waktu yang lama juga dalam proses pengobatan dan memperoleh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Kak. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bagi perempuan atau wanita muslimah yang qadarullah mengalami ujian yang sungguh berat tersebut, dalam yang ada kaitannya dengan tadi dikatakan ada ujian dan kita harus bisa bersabar. Ini bagaimana caranya bagi perempuan atau wanita muslimah yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang sungguh berat tersebut dalam menguatkan dirinya, kemudian memampukan dirinya sendiri, kemudian juga bisa mengatasi
segala macam ujian yang datang silih berganti setiap hari dan membuatnya jadi depresi, jadi down, jadi sedih gitu karena tidak bisa beribadah seperti muslimah lainnya di luar sana gitu. Seperti muslimah lainnya pada umumnya begitu. Dan juga agar bisa sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut itu bagaimana. Terus yang kedua adalah apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh oleh muslimah tersebut agar bisa kuat, tangguh dan bisa tetap istiqomah dalam beribadah secara rutin setiap hari dan agar juga bisa terus tetap taat kepada Allah walaupun dia diberi ujian seperti itu. Demikian pertanyaan dari saya. Syukran jazakillahu khairan katsira ya Kak atas pemberian jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk ujian yang berat ini ya, kita kembali lagi bahwa apapun yang kita hadapi ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan mengganggu kita, atau syaitan atau jin tidak akan mengganggu kita kecuali mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah bahwa ini sudah takdir Allah ya. Dan penyakit ini insya Allah sembuh ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali ya mati ya. Kullu da'in lahu dawa illal maut. Semua penyakit ada obatnya ya. Jadi maka kita harus yakin itu, kita harus positif, kita harus jangan sampai kita wah ini saya terganggu, saya nggak bisa beribadah. Itu justru bukan dari setannya, nanti justru itu dari pikiran kita sendiri, ya, dari pikiran kita sendiri. Maka yang kita usahakan untuk yang pertama kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua kita harus berusaha ikhtiar, ya ikhtiar misalnya kita berobat, ya kan. Tapi jangan sampai ketika kita berobat ya kita tambah down. Enggak, kita berobat dengan kita positif. Kita berharap ya kita sembuh, kita bisa kembali aktivitas seperti biasa. Nah, apalagi ketika dia jin ini mengganggu kita dalam ibadah, ya. Sebenarnya gini ya. Jin sama manusia yang kuat yang mana? Yang kuat adalah manusia. Ketika dia yakin bahwa bahwa jin itu adalah makhluk Allah. Ya kan? Jin itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah. Maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita ya untuk ya melemahkan setan ini atau jin ini yang ada dalam tubuh seorang muslimah tadi ya. Insya Allah akan sembuh biiznillah. Tapi kita harus yakin bahwa la haula wala quwata illa billah ya. Ya, kita tidak punya kekuatan kecuali dengan Allah, dan jin pun seperti itu. Mereka tidak kuat seperti kita. Mereka menguasai kita lah apalah, enggak. Tapi kalau kita tanamkan dalam hati kita tidak ada segala sesuatu kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harus bergantung kepada Allah. Nah, kenapa kadang-kadang setan itu ada 4 kondisi ya, kondisi batin ya, yang dimana itu cepat sekali setan menyerang atau setan masuk, itu ada 4 ya, 4 kondisi. Yang pertama al-farah syadid, kesenangan yang terlalu. Yang kedua al-huzn syadid, kesedihan yang terlalu. Yang ketiga al-ghadab syadid, kemarahan yang terlalu. Yang keempat adalah al-khaufus syadid, ketakutan yang terlalu. Maka kalau semua ini, kalau kita perhatikan, semua terlalu. Nah, dalam 4 kondisi ini, yaitu syaitan bisa masuk. Makanya kalau kita sudah zikir subuh atau zikir tahsin, kita membaca zikir wirid pagi dan sore, ketika di antara
waktu tersebut kita ada mengalami 4 kondisi tadi, di antara misalnya terlalu bahagia, terlalu sedih, terlalu marah, dan terlalu ketakutan, maka kita harus membaca tahsin lagi. Ya. Nah, jadi kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berzikir. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya setan itu sebenarnya setan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus meminta kepada Allah, kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah, insyaallah biiznillah ya setan itu lemah ya, setan itu lemah, tidak kuat ya. Oke, baik. Alhamdulillah ini tadi sudah ada 2 pertanyaan yang terjawab. Sebenarnya masih ada pertanyaan lain Ustazah di kolom chat juga, tapi waktunya sudah 5.35 nih, sudah mau maghrib, jadi mungkin kita cukupkan saja Ustazah untuk sesi diskusi pada sore hari ini. Dan mungkin sebelum ditutup Ustazah boleh untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang kita bisa ambil atau hikmah kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam adalah tentang kepasrahan, tentang bagaimana kita yakin atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan sesuatu maka kita harus taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita larangan, maka kita harus pun taat atau menghindari dari larangan usahakan untuk taat kepada larangan, bukan taat kepada larangan, menghindari larangan tersebut ya. Jangan sampai kita melanggar gitu ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena kita lihat dalam surah tersebut atau dalam kisah tersebut ketika Nabi Ibrahim alaihissalam patuh dan pasrah dan juga Nabi Ismail patuh dan pasrah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka balasan yang luar biasa. Di antaranya adalah kadzalika najzil muhsinin, disebut 2 kali. Ya, najzil muhsinin, kami itulah balasan bagi orang-orang yang baik. Itulah balasan bagi orang-orang yang baik. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pasrah. Dan tentu pasti ada ujiannya. Ya, tidak datang kebaikan-kebaikan itu begitu saja, tidak akan balasan-balasan itu datang begitu saja, pasti ada ujian-ujian yang hebat, ada guncangan-guncangan dalam kehidupan kita yang luar biasa, yang membuat kita bingung memilih antara yang mana, apakah kita akan taat kepada Allah, apakah kita agak tidak taat, atau misalnya masih ragu-ragu. Kalau kita sudah tekad dan yakin dan pasrah kepada Allah, kita hanya mencari ridha Allah. Jangan sampai kita tergoda dengan godaan-godaan syaitan. Misalnya nih, ada yang seorang hamba, dia mungkin sekarang ya PHK misalnya, dia tidak punya uang untuk menafkahi keluarganya, tapi dia, ya saya kan nggak bisa ini, maka saya boleh mencuri. Enggak, tidak seperti itu. Memang dalam kehidupan yang susah dan lain sebagainya, tapi dia tetap mencari yang pertama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti misalnya dia terpaksa makan daun dan lain sebagainya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu saking laparnya, subhanallah, luar biasa. Tapi mereka tujuannya apa? Tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitu Allah Subhanahu wa taala membalas semua cobaan-cobaan tersebut, ujian-ujian tersebut, karena mereka lulus dalam patuhnya dan pasrahnya mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Dan mungkin saya terakhir ingin mengajak teman-teman yang sudah tadi mendengar ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam, bagaimana mereka pasrah, bagaimana mereka sabar dan ikhlas. Saya mengajak teman-teman pun untuk berkorban. Nah, berkorban melalui tim Askar Kauni, karena Masya Allah mereka menyalurnya kepada para menghafal Quran yang insya Allah menjadi sedekah jariah. Jangan sampai kita pelit, ya kan, masih mikir-mikir lagi gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam hal-hal kebaikan, ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan wassabiqun as-sabiqun. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Apabila ada hal-hal yang baik yang tadi kami sampaikan, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan atau kurang ucapan-ucapan yang kurang berkenan, maka itu dari diri saya dan syaitan. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustazah Nabilah yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di kajian Askar Kauni. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh peserta ya yang sudah hadir untuk kajian sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Saya selaku MC mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.